Hai, Assalamualaikum. Saya Dendi Adi Suryo, saya partner dari Adco Law, sebuah law firm di Jakarta. Hari ini kita akan bicara tentang legal due diligence dalam M&A transaction. Apa itu legal due diligence? Secara awam, legal due diligence adalah kegiatan untuk memeriksa aspek hukum dari suatu perusahaan, ya. Bisa berupa pendiriannya, apakah didirikan sudah benar, komposisi pemegang sahamnya, capital structure-nya, direksinya, dan segala macam. Bisa jadi asetnya, ya, licensing-nya, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang perlu saya bicarakan juga, apa tujuan kita melakukan legal due diligence, ya. Kalau secara teoritis banyak sekali, ya, tapi kurang lebih untuk kepentingan praktikal itu hanya ada dua saja. Yang pertama adalah untuk mengetahui keadaan objektif dari perusahaan itu. Kita pengen tahu sebetulnya perusahaan ini sehat apa tidak, perusahaan ini ada potensial exposure-nya apa tidak, perusahaan ini going concern usahanya itu oke apa enggak. Ternyata license-nya akan berakhir 3 tahun lagi, dan peraturan perundang-undangan tidak ada jaminan nih bahwa license yang expire itu bisa diperpanjang, ya, karena nggak semua license yang expire bisa diperpanjang kan di Indonesia. Itu harus kita screening, ya. Kita harus screening semuanya. Jadi mendapatkan informasi yang objektif atas suatu perusahaan. Tujuan yang kedua adalah sebagai modal, sebagai bahan untuk bernegosiasi di dalam proses finalisasi atau proses pembuatan dokumen akuisisi, gitu ya. Sebagai bahan negosiasi, ya. Oke, misalnya kita menemukan ternyata setelah dilakukan due diligence ada beberapa hal yang masih pending. Ada pending dispute settlement. Ada ada negative covenant bahwa saham tidak boleh dialihkan. Kalau mengalihkan maka akan men-trigger bla 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 bla, gitu ya. Atau perjanjian perusahaan ini ternyata memiliki facility agreement, di mana facility agreement itu ternyata technically sudah default tuh. Karena dalam perjanjian facility agreement disebutkan misalnya debt to equity ratio untuk suatu project yang sedang dihandle oleh perusahaan itu adalah at any time misalnya 4:1. Ternyata setelah kita review, debt equity ratio-nya at certain point of time itu sudah loncat tuh, ya, mungkin 6:1, tidak ada top up. Jadi secara technical dia sudah default. Apa konsekuensinya default? Nah, kita harus berikan informasi kepada klien kita. Technical default, ya, konsekuensinya adalah you have to pay the loan immediately, ya, mandatory prepayment immediately. Nah, ini juga hal yang menarik nih, ya, terutama buat teman-teman, buat adik-adik yang baru memulai karirnya sebagai corporate lawyer, ya. Melakukan legal due diligence itu adalah kesempatan yang sangat baik, ya, untuk kita belajar. Kenapa? Karena kita akan mempelajari semua aspek dari perusahaan, mulai sampai aspek legalnya kita harus belajar tentu saja. Aspek komersialnya, seorang lawyer yang melakukan legal due diligence harus bisa baca laporan keuangan, karena sering, ya, kita harus melihat laporan keuangan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi. Jadi kalau kita nggak bisa baca laporan keuangan gimana, gitu ya. Jadi seorang lawyer yang melakukan due diligence, dia harus bisa membaca laporan keuangan buat belajar. Dia juga harus mengerti bisnis model. Oke, perusahaan ini bisnis modelnya di mana? Oke, setiap bisnis model kita telusurin di setiap section-sectionnya, di setiap titik-titiknya, di setiap titik pemberhentian dari bisnis model itu ada isu legalnya seperti apa. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan audit terhadap perusahaan tambang, ya, tambang batu bara misalnya. Bisnis modelnya adalah perusahaan ini acquire license, ya, memiliki license, kemudian membebaskan lahan, kemudian melakukan penambangan, kemudian membangun jalur infrastruktur, ya, jalan tambang, ya, kemudian membangun pelabuhan di sungai, kemudian membangun jetty, ya, pelabuhan, kemudian mengirimkan barang itu ke mother vessel, entah itu di pelabuhan atau di tengah laut, gitu ya. Nah, dari masing-masing
titik pemberhentian itu, kita kan bisa melihat kira-kira aspek hukumnya seperti apa, aspek legalnya seperti apa. Oke, license-nya seperti apa. Kemudian melakukan pembebasan lahan. Kita harus lihat pembebasan lahan sudah dilakukan dengan baik atau belum. Oh, ini ternyata kawasannya kawasan hutan. Kalau kawasan hutan nggak ada hak atas hutan dong di sana. Berarti kita lihat dokumen apa yang dibutuhkan untuk orang bisa melakukan kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan. Kemudian kegiatan penambangannya kita harus lihat vendornya siapa saja. Vendornya mulai dari alat berat, fuel dan segala macam. Kita harus lihat semua agreementnya oke nggak, beres nggak, ada sesuatu yang salah nggak, ada suatu risiko apa enggak. Oh, ternyata dia pegang alat sendiri, dia nggak sewa, dia punya alat sendiri, dia tidak menggunakan jasa pertambangan. Kemudian kita lihat fuelnya gimana. Oh, ternyata kok fuelnya dapat murah sekali ya. Oke, kita harus curiga dong. Fuel yang didapatkan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga solar industri. Ini dapatnya dari mana nih? Nah, kita masuk lebih dalam kalau ternyata ada indikasi-indikasi semacam itu. Sampai kemudian ini barang dibawa keluar, jalan tambang lokasinya di mana? Apakah crossing dengan konsesi yang lain? Apakah masuk konsesi hutan? Apakah masuk perkebunan? Apakah masuk konsesi oil and gas ya? Harus kita review semuanya. Sampai ke pelabuhan. Pelabuhan izinnya pelabuhannya siapa itu? Apakah pelabuhannya dia? Kalau pelabuhan perusahaan itu sendiri, berarti izinnya seperti apa? Kalau pelabuhan dari pihak lain, maka perjanjiannya bagaimana? Dan kita juga harus mempertimbangkan, misalnya, ternyata jalan tambang ini atau pelabuhan ini kapasitinya hanya 5 juta per ton. Sementara kita paham dari klien, setelah akan akuisisi, klien akan ekspansif ya, akan meningkatkan production capacity-nya let's say jadi double, jadi 12 juta ton. Berarti kita harus analisis apakah seluruh infrastruktur legal di dalam industri itu, di dalam change of industry tadi itu sudah memungkinkan untuk berproduksi 12 juta ton, mulai dari RKAB-nya, rencana kerjanya, apakah boleh nambang 12 ton, apa enggak ya. Kemudian mengenai volume yang diperbolehkan untuk diangkut di pelabuhan itu harus kita periksa semuanya, sehingga kita bisa memberikan informasi yang clear dan objektif kepada klien kita. Selanjutnya adalah terkait dengan isinya seperti apa ya. Secara umum legal due diligence bebas ya, Anda diperbolehkan untuk membuat legal due diligence sebebas-bebasnya, tidak ada format baku ya, kecuali untuk capital market ada guidance-nya. Tapi kalau untuk kepentingan M&A sebebas-bebasnya. Key point-nya adalah legal due diligence Anda itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah legal issue ya. Legal issue apa yang didapatkan ya, finding apa yang muncul setelah kita melakukan legal due diligence. Kedua adalah konsekuensi dari setiap legal issue itu apa. Oh Pak, saya menemukan nih jalan tambangnya ini ternyata crossing dengan hutan lindung. So, konsekuensinya apa? Nah, jadi kita harus ada konsekuensinya apa setiap finding yang kita temukan. Yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana next action-nya. Setelah ketemu legal issue-nya, setelah ketemu konsekuensinya, next legal action-nya seperti apa? Next action-nya seperti apa? What next gitu ya. Apakah transaksi off, nggak bisa diteruskan, deal off, ini deal breaker findings, kita nggak bisa apa-apakan. Ataukah kita bisa melakukan alteration ya, atau lakukan modifikasi ya, kita minta ada perbaikan di sini, kita masukkan ke dalam agreement dan lain sebagainya. Jadi nextnya apa setelah kita mendapatkan finding dan legal konsekuensi itu. Itu obrolan kita tentang legal due diligence dalam rangka akuisisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum.